Marwar Sirait. Alasan lu sangat nggak waras. Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo, satu barisan. Satu komando itu bukan berarti hanya memasang satu foto. Satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Tempat Anda bicara itu salah menurut saya. Anda jumawa, ya, Anda sombong, Anda tidak paham. Saya izin sama Pak Wapres. Wah, Marwar Sirait udah mulai sakit jiwa nih orang ya, sampai tidak mau pasang foto Wapres Gibran. Ada apa Marwar? Hei, nggak ada alasan. Alasan lu sangat nggak waras. Kan udah dijelasin, saya anak buahnya Pak Prabowo di Gerindra. Presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan. Jangan semakin membuat rakyat geram, rakyat muak dengan tingkah laku Anda mencari pembenaran dan merasa paling benar. Dan bedakan wakil presiden dan menteri seperti Anda, itu beda level, beda kelas. Ya, itu Marwar Sirait. Nah, jadi nggak boleh ada menteri itu mempersulit. Kita ini semua pelayan, harus sadar itu. Jadi jangan kita tinggi menteri, menko, ya, itu. Jangan kamu mengkontribut malah kekacauan. Misalnya share berita-berita tidak benar, memberitahu senang lihat orang susah gitu. Kita harus apresiasi pada Pak Jokowi. Tidak bisa tidak. Apakah beliau sempurna? Ya tidak lah. Tapi saya ingin bersaksi satu. Tidak pernah beliau sepanjang yang saya tahu itu mendorong anaknya untuk jadi wakil presiden Gibran, enggak. Oke. Jadi kalau orang bilang begitu enggak, saya saksi hidup itu kok. Dan saya di buku saya kan saya tulis itu. Bagaimana urut kronologisnya sampai Mas Gibran itu jadi wakilnya Pak Prabowo. Enggak ada sama sekali dari Pak Jokowi. Kalau mereka nggak bersatu, mereka nggak akan menang. Bisa saja, ya kan? Dan Anda nggak mungkin dapat jabatan sebagai menteri dan nggak mungkin lantang kali mulutmu seperti ini. Ya, ingat itu Marwar Sirait. Apa sebenarnya tujuan Anda? Dan saya ingin mau katakan satu hal. Saya ingin kembali atau flashback sedikit ke belakang ya. Tanpa Gibran di 02 akan lain alur ceritanya. Saya yakin itu. Bisa jadi, ini bisa jadi ya, Pak Prabowo tidak jadi presiden. Artinya, Anda juga tidak jadi menteri. Dan setahu saya, jabatan struktural Anda adalah di bawahnya Pak Gibran. Jadi seolah-olah Anda itu sama sekali tidak menghargai beliau, tidak respect sama beliau. Ketika dengan entengnya Anda minta untuk tidak pasang foto beliau. Kan lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak hanya netizen yang jelas-jelas mengatakan bahwa alasan Marwar adalah alasan yang sangat tidak waras. Sudah tahu bahwa Prabowo Gibran adalah satu kesatuan, presiden dan wakil presiden. Dengan sombongnya, Marwar secara terang-terangan menghina Gibran untuk tidak memasang fotonya. Pernyataan tersebut mengusik Luhut Binsar Panjaitan dan Irma Suryani. Irma mengatakan satu komando bukan berarti hanya memasang Prabowo. Dan Irma mengatakan tegas salah itu. Anda sombong, Anda jumawa, Anda tidak paham. Dan Luhut pun mengatakan jangan mengkontribusi berita-berita yang tidak benar. Karena video ini benar-benar sangat menarik, Anda jangan lewatkan dan tak perlu basa-basi, saksikan video ini. Kalau mereka nggak bersatu, mereka nggak akan menang. Bisa saja, ya kan? Dan Anda nggak mungkin dapat jabatan sebagai menteri dan nggak mungkin lantang kali mulutmu seperti ini. Ya, ingat itu Marwar Sirait. Apa sebenarnya tujuan Anda? Dan saya ingin mau katakan satu hal. Saya ingin kembali atau flashback sedikit ke belakang ya. Tanpa Gibran di 02 akan lain alur ceritanya. Saya yakin itu. Bisa jadi, ini bisa jadi ya, Pak Prabowo tidak jadi presiden. Artinya, Anda juga tidak jadi menteri. Dan setahu saya, jabatan struktural Anda adalah di bawahnya Pak Gibran. Jadi seolah-olah Anda itu sama sekali tidak menghargai beliau, tidak respect sama beliau. Ketika dengan entengnya Anda minta untuk tidak pasang foto beliau. Kan lucu. Saya izin sama Pak Wapres untuk hanya pasang satu foto presiden Pak Prabowo, kira-kira begitu ya.
Jujur bahkan saya tidak menemukan setitik pun relevansi antara tidak memasang foto Pak Gibran dengan satu komando dengan Pak Prabowo. Tentunya ini menjadi perhatian serius, terlebih ini disampaikan pada saat hangat-hangatnya hashtag atau berita untuk tidak pasang foto Pak Gibran. Konon katanya di kantor DPR juga tidak dipasang fotonya Wapres. Dan kemudian akhirnya timbul banyak pertanyaan, ada apa sebenarnya? Dan saya yakin Pak Marwar ini lebih tahu lah ya gimana posisi presiden dan wakil presiden di sistem pemerintahan Indonesia. Dan tentunya sangat disayangkan memang, apalagi beliau sekarang lagi berkarir ya di pemerintahan dan menjadi kabinet dari Prabowo Gibran. Dan yang paling lucu menurut saya ya, beliau izin kepada Pak Gibran untuk tidak pasang foto dia. Dan harusnya Anda itu izin sama masyarakat yang sudah memilih dia sebagai wakil presiden. Kenapa? Karena itu adalah bukan jabatan pribadi, itu adalah jabatan publik. Jabatan yang dipilih oleh masyarakat. Dan lagi-lagi, serius benar-benar saya tidak paham apa sebenarnya tujuan Anda. Dan saya ingin mau katakan satu hal, saya ingin kembali atau flashback sedikit ke belakang ya. Tanpa Gibran di 02 akan lain alur ceritanya. Saya yakin itu. Ini bisa jadi ya, Pak Prabowo tidak jadi presiden. Artinya Anda juga tidak jadi menteri. Dan setahu saya, jabatan struktural Anda adalah di bawahnya Pak Gibran. Jadi seolah-olah Anda itu sama sekali tidak menghargai beliau, tidak respect sama beliau. Ketika dengan entengnya Anda minta untuk tidak pasang foto beliau. Kan lucu. Akun saya memang masih kecil, tapi VT saya sebelumnya terkait foto Wapres ini sekitar 4.500 komen. 80% diantaranya adalah pendukung Gibran dan keluarganya. Itu masih akun kecil. Gimana dengan akun-akun yang besar? Tentu mungkin jutaan. Terakhir untuk Pak Prabowo, kami mohon Pak, sebagai pendukung 02, terutama efek dari Pak Gibran, tolong hal-hal seperti ini ditanggapi secara serius. Tolong Bapak. Terima kasih. Salam santuy. Wah, Marwar Sirait udah mulai sakit jiwa nih orang ya, sampai tidak mau pasang foto Wapres Gibran. Ada apa Marwar? Hei, nggak ada alasan. Alasan lu sangat nggak waras. Marwar Sirait, stop mencari pembenaran, stop merasa yang paling benar, apalagi merasa mendukung dengan cara yang benar. Jangan merasa kalau Anda itu paling benar ataupun paling pintar di negeri ini. Sedangkan rakyat Indonesia banyak yang pintar dan mungkin banyak yang lebih pintar daripada Anda, tapi tidak memiliki jabatan. Oke? Marwar Sirait, nggak usah ngomong kita satu komando kepada Presiden Prabowo. Kita rakyat juga tahu, ya. Tapi perlu Anda ingat, seorang wakil presiden adalah tangan kanan dari presiden langsung. Ketika presiden tidak ada, presiden berkoordinasi dengan wakil presiden dan wakil presiden yang akan memberikan keputusan berdasarkan keputusan dari presiden juga. Jadi presiden dan wakil presiden ini adalah satu kesatuan. Sebelum mereka menjabat jadi presiden dan wakil presiden, mereka telah bersepakat dengan visi misinya. Ketika Mas Gibran tidak sepakat atau tidak setuju dengan visi misi Pak Prabowo, nggak mungkin Pak Prabowo dan Mas Gibran bersatu, ya. Ketika kemenangan mereka itu ada dari pendukung Pak Prabowo, ada juga banyak pendukung dari Mas Gibran, ya. Kalau mereka nggak bersatu, mereka nggak akan menang. Bisa saja, ya kan? Dan Anda nggak mungkin dapat jabatan sebagai menteri dan nggak mungkin lantang kali mulutmu seperti ini, ya. Ingat itu Marwar Sirait. Presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan. Bukan karena pendukung Pak Prabowo saja, tapi bukan hanya pendukung Mas Gibran saja, tapi pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bersatu. Akhirnya Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa
menang dan menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, ingat, wakil presiden adalah tangan kanan dari presiden langsung. Dan bedakan wakil presiden dan menteri seperti Anda itu beda level, beda kelasnya. Ya, itu Marwar Sirait. Jangan semakin membuat rakyat geram, rakyat muak dengan tingkah laku Anda mencari pembenaran dan merasa paling benar. Oke, salam Prabowo Gibran NKRI harga mati. Saya pikir memang nggak apa menteri itu atau pejabat-pejabat itu harus mentalnya pelayan, melayani. Saya ini melayani masyarakat. Jadi jangan pejabat itu mentalnya jadi bos. Nah, jadi nggak boleh ada menteri itu mempersulit. Justru pejabat itu harus mempermudah. Tadi saya pidato pelantikan eselon 2 di sini. Saya sampaikan nggak bisa. Kita ini semua pelayan. Harus sadar itu. Jadi jangan kita tinggal menteri, menko, ya itu. Tapi kalau Edian tetap pelayan publik. Karena kita digaji oleh pajak dari rakyat. Saya bicarakan dengan Pak Prabowo, kan kami hubungan ya sangat baik dari zaman dulu ya, lebih 40 tahun. Saya kira beliau akan jadi presiden yang baik karena beliau juga dengan Pak Jokowi hubungannya sangat bagus. Ya Pak Prabowo itu mau dengar, menurut saya itu satu hal modal utama itu. Karena kita kan sebagai pemimpin itu kadang-kadang suka lupa bahwa kita juga punya keterbatasan. Jadi Pak Prabowo saya lihat selama berapa bulan terakhir ini kami berkomunikasi, saya lihat beliau sangat paham dan pintar. Saya tahu kan waktu itu Pak Prabowo pintar dan beliau kan pengen juga punya legacy. Ya nama besar ayahnya beliau Prof. Sumitro kan pengen juga. Dia mau, nggak akan mungkin dia mencederai itu. Jadi saya optimis pemerintahan yang akan datang akan bisa juga berkiprah seperti Pak Jokowi. Ya, yang penting kompak semua dan kemudian ikuti pendidikan yang bagus. Karena human capital itu is a very very important. Dan kita teknologi itu ya, sekarang AI itu menjadi kunci semua kita. Jadi saya pikir kamu jurnalis, tapi saya pikir belajar aja AI. AI itu sky is limit. Jadi saya titip itu aja. Jadi kita harus bisa melakukan itu dengan baik. Ya. Banyak sekarang sekolah-sekolah yang hebat-hebat untuk itu. Tapi on top of that itu, yang penting hatinya harus baik. Jadi jangan ya berpikir terus kaya, mencederai perkawanan. Hanya kaya berapa sih uang yang kamu butuh hidup? Jadi legacy itu bukan hanya kekayaan, bukan kekayaan. Legacy itu what you have done, what you have been contribute to this country, to your society, to your environment. Itu yang paling penting saya pikir. Jangan kamu kontribut malah kekacauan. Misalnya share berita-berita tidak benar, beritahu senang lihat orang susah gitu. Terus kita harus apresiasi kepada Pak Jokowi. Tidak bisa tidak. Apakah beliau sempurna? Ya tidak lah. Tapi saya ingin bersaksi satu. Tidak pernah beliau itu sepanjang yang saya tahu itu mendorong anaknya untuk jadi wakil presiden. Gibran itu tidak pernah. Jadi kalau orang bilang begitu enggak, saya saksi hidup itu kok. Dan saya di buku saya kan saya tulis itu. Bagaimana urutan kronologisnya sampai Mas Gibran itu jadi wakilnya Pak Prabowo. Tidak ada sama sekali dari Pak Jokowi itu. Bahwa setelah beliau jadi wakilnya Pak Prabowo, dan siapa sih orang tua nggak pengen anaknya maju? Itu munafik aja kalau udah ngomong gitu. Tapi kalau dari awal didesain, saya ulangi ya, ini biar didengerin semua. Desain bahwa Pak Jokowi mendesain anak-anaknya untuk menjadi pejabat itu, saya cukup banyak berkomunikasi dengan Presiden Jokowi dan saya cukup kenal beliau. Ya ada sama beliau. Bagaimana Anda melihat kapabilitas Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia? Sebagai wali kota kan dia lakukan tugasnya dengan baik dan saya dengar Pak Prabowo juga happy aja dengan. Saya pikir Mas Gibran sebagai yang lebih muda, ya pastilah dia akan
menghormati, menyesuaikan diri dengan Pak Prabowo. Izin Pak Tito, saya mulai dengan gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Gambarnya hanya satu, saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Wah, Marwar Sirait udah mulai sakit jiwa nih orang ya, sampai tidak mau pasang foto Wapres Gibran. Ada apa Marwar? Hei, nggak ada alasan lu sangat nggak waras. Kan udah dijelasin, saya anak buahnya Pak Prabowo di Gerindra. Presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan. Jangan semakin membuat rakyat geram, rakyat muak dengan tingkah laku Anda mencari pembenaran dan merasa paling benar. Dan bedakan wakil presiden dan menteri seperti Anda, itu beda level, beda kelas. Ya, itu Marwar Sirait. Nah, jadi nggak boleh ada menteri itu mempersulit. Kita ini semua pelayan, harus sadar itu. Jadi jangan kita tinggi menteri, Menko. Ya, itu. Jangan kamu kontribut malah kekacauan. Misalnya share berita-berita tidak benar. Beritahu senang lihat orang susah gitu. Kita harus apresiasi pada Pak Jokowi. Tidak bisa tidak. Apakah beliau sempurna? Ya tidak lah. Tapi saya ingin bersaksi satu. Tidak pernah beliau sepanjang yang saya tahu itu mendorong anaknya untuk jadi wakil presiden. Gibran enggak. Oke. Jadi kalau orang bilang begitu enggak, saya saksi hidup itu kok. Dan saya di buku saya kan saya tulis itu. Bagaimana urutan kronologisnya sampai Mas Gibran itu jadi wakilnya Pak Prabowo. Tidak ada sama sekali dari Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, kali ini saya mau komplain kepada seorang menteri yang diangkat oleh presiden dan wakil presiden sebagai pembantu untuk menjalankan program-program dari presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden itu adalah satu kesatuan. Jadi Bung Ara, harusnya Anda tahu itu, ya. Satu komando itu bukan berarti hanya memasang satu foto. Ya, satu komando itu adalah menjalankan misi dan misi presiden dan wakil presiden. Karena misi dan visi itu satu. Misi dan visi presiden dan wakil presiden yang sudah disepakati bersama. Nah, jadi kalau Anda kemudian meminta izin kepada wakil presiden dan audiens yang tempat Anda bicara itu salah menurut saya. Anda jumawa, ya, Anda sombong, Anda tidak paham bahwa satu komando itu adalah satu komando dalam menjalankan program pemerintah yang dibebankan kepada Anda, bukan soal foto. Anda mungkin nggak berpikir bahwa bisa saja yang mengendorse Anda sebagai menteri itu bukan hanya Pak Prabowo, tapi bisa juga mungkin Pak Gibran, bisa juga mungkin Pak Jokowi yang ikut membantu mengendorse Anda. Jadi janganlah bersikap seperti itu. Anda sudah membuat kegaduhan di medsos, ya. Banyak yang tidak suka dengan argumentasi Anda tersebut. Kenapa? Karena Anda seolah-olah melecehkan wakil presiden. Ya. Ingat Pak, gitu ya. Ingat sekali lagi bahwa apa yang Anda lakukan itu, ya, sudah membuat gaduh, sudah memperlihatkan seolah-olah, ya, mohon maaf, seolah-olah sebagaimana yang disampaikan oleh netizen di media sosial bahwa Anda adalah seorang penjilat, ya, penjilat presiden, ya. Saya kira nggak bagus bagi seorang Ara, ya, dengan menyampaikan argumentasi seperti itu. Saya salah satu orang yang tadinya percaya bahwa Anda punya intelektualitas, punya kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas. Tapi hari ini terus terang mohon maaf, ya, saya melihat Anda jadi seseorang yang jumawa, ya, dengan keberadaan itu dan kemudian merendahkan posisi wakil presiden. Saya sebagai wakil rakyat, sebagai rakyat,
ya merasa tercederai dengan sikap Anda yang seperti itu. Saya kira Anda harus menyadari itu. Minta maaflah kepada pemirsa, minta maaflah kepada rakyat Indonesia, minta maaflah kepada Pak Gibran karena Anda sudah mencederai ya persatuan dan kesatuan presiden dan wakil presiden yang utuh harusnya. Ya, presiden dan wakil presiden itu utuh. Sekalipun misi dan visi adalah misi dan visi presiden. Tapi kan juga ada misi wakil presiden di situ karena mereka merupakan satu kesatuan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Ara mendengar ya dan kemudian meminta maaf kepada pemirsa di seluruh Indonesia, meminta maaf juga kepada wakil presiden, meminta maaf juga kepada bangsa ini karena sudah membuat gaduh. Salam keindonesiaan.